Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semua baik-baik kan? Baik, Bu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu mau menyampaikan materi tentang perilaku perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon dipimpin untuk satu wali atau ketua kelas. Ya. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum melakukan kegiatan inti atau pemateri inti, mari kita melakukan ice breaking sejenak. Semua berdiri. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Yeay. Mari duduk kembali. Sebelum melakukan materi, saya absen terlebih dahulu. Untuk yang nggak masuk hari ini, siapa? Ahmad Ramadan. Ya. Terus siapa lagi? Sudah? Cuma satu? Oh iya. Sudah? Ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas materi tentang perilaku perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Apa sih yang dimaksud perilaku perubahan sosial, budaya, dan globalisasi? Mari kita kupas tuntas untuk materi ini. Nah, kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi pembelajaran, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Yang kedua, menyajikan hasil analisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Poin yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui model PBL peserta didik diharapkan mampu 1. Menelaah konsep tentang perubahan sosial dengan benar. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dengan benar. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok. Yang keempat, terampil membuat clipping tentang perubahan bentuk sosial budaya. Nah, kali ini apa sih yang dimaksud globalisasi itu atau perilaku perubahan globalisasi? Perubahan sosial budaya menurut William Ogbrun dalam tahun 2011 berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, pada unsur-unsur baik yang mencakup perubahan bersifat non-material. Beliau menekankan perubahan sosial sebagai pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material. Nah, kecepatan kali ini, globalisasi melanda sebagai bidang baik iptek, ekonomi, transportasi, politik, maupun budaya. Nah, untuk kali ini, saya mau bertanya, perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka itu bagaimana? Nah, perlu kalian ketahui ya, apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Ada, Bu. Apa?
Kalau zaman dulu kan sekolah itu belum itu sebenarnya sekarang loh Bu. Ya, Terus apa itu perjalanannya juga di kebunnya jauh. Kalau sekarang itu nggak jauh. Walaupun di apa itu di perkecamatan itu ada sekolah-sekolah dulu. ya, baik. Nah, betul, jawaban untuk Ananda Aura betul. Tapi saya tambahi, perbedaan kondisi apa yang kamu lihat dari gambar itu merupakan kalau dulu itu kita belum kemerdekaan. Kalau sekarang kemerdekaan, perubahan itu sangat beda dengan zaman dulu maupun zaman sekarang. Nah, pada saat ini karena adanya gadget itu menjadi perubahan yang fatal, sama sekali tidak sama dengan tahun yang lalu. Adanya gadget, perubahan sekarang menjadi remaja menjadi ya malas untuk bekerja. Yang kedua, kita kalau diperintah orang tua itu seakan-akan kita tidak mendengar dan cuma bermain gadget. Di sini ada yang seperti itu. Nah, perubahan zaman sekarang, remaja itu biasanya sekarang kan kalau dulu rambut suka yang berwarna hitam. Kalau sekarang kebanyakan orang anak-anak ataupun anak-anak dewasa itu banyak yang di merah. Itu termasuk perubahan sosial budaya yang ada di lingkungan kita. Nah, dari itu kalian paham semuanya? Nah, untuk perubahan yang dilihat itu pada waktunya yang tertera. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan waktu. Jadi, semakin waktunya, semakin banyak perubahan-perubahan sosial yang ada, kalian pasti akan mengikuti perubahan-perubahan yang ada itu. Nah, yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya itu dilihat dari waktunya yang pertama. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Biasanya pengaruh dari luar. Yang ketiga, perencanaannya. Jadi setelah kalian mengetahui pengaruhnya, nanti kalian bisa merencanakan perubahan tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang mengupas dari perubahan dilihat dari waktunya. Nah, perubahan dari waktunya ini dibagi menjadi dua, perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, perubahan sosial lambat atau evolusi ini, perubahan sosial dikenal dengan perubahan lambat merupakan perubahan sosial yang merupakan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Kemudian, untuk perubahan cepat secara revolusi itu terjadi karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran pada waktu 1000 tahun dikategorikan dalam perubahan sosial. Nah, yang kedua dilihat dari pengaruhnya. Nah, perubahan ini dilihat dari pengaruhnya dikategorikan ada dua. Perubahan yang pengaruh kecil dan perubahan yang pengaruh besar. Perubahan yang pengaruh kecil ini yaitu contoh kecil yaitu pernah gaya rambut, kemudian gaya kuku. Contohnya seperti itu. Nah, yang kedua perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu contohnya masyarakat industri atau dikategorikan dengan perindustrian di masyarakat. Yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan dari perencanaannya ini yaitu merancang pembangunan jalan yang dikategorikan seperti itu. Mungkin di sini ada yang ditanyakan dari sini. Nah, jika tidak dilanjutkan dengan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Apa sih faktor penyebabnya terjadinya perubahan sosial budaya itu? Adanya budaya asing yang masuk. Ya, betul.
adanya perubahan budaya asing yang masuk, benar. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial budaya ini yaitu yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, itu tentang penemuan baru, contohnya gadget, kemudian pola pikir kita mengikuti zaman yang dewasa sebelum waktunya, itu termasuk kita mengikuti pengaruh yang dari baru, penemuan baru itu ya. Terus kemudian adanya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang kedelapan yaitu tentang faktor penghambat perubahan sosial. Nah, ini yang keempat, faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial, itu termasuk kita menyimpang dalam kehidupan masyarakat tersaring. Nah, pada saat itu kita harus menyesuaikan diri kita harus berhati-hati terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Intinya kita harus tetap menjaga nama baik diri kita sendiri maupun orang tua yang ada di tempat kita. Bisa dipahami sampai sini? Nah, next. Nah, materi untuk yang akan dikerjakan nanti yaitu tentang bentuk perubahan sosial budaya dan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nanti kalian menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di sekitar kalian serta faktor penyebabnya. Jadi bentuknya seperti apa, faktornya seperti apa. Next. Materi pembelajaran pengayaan. Kalian mendiskusikan tentang perubahan sosialisasi budaya sebagai dampak globalisasi. Jadi, kalian tetap menyebutkan bentuknya tentang ini, perubahan sosial budaya sebagai dampak globalisasi. Contohnya yang itu tadi, karena pengaruh penemuan baru, pengaruh dunia luar, terus kemudian karena adanya gadget. Bisa dimengerti? Next. Nah, mari kita diskusikan kelompok masing-masing. Jadi nanti saya bagi, nanti diskusikan dengan teman-temannya. Nanti didiskusikan, setelah itu dikumpulkan ke ibu ya, dikumpulkan ke bu guru ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Saya beri waktu untuk mengerjakan minimal 5 menit ya, 3 menit aja, 3 menit. Setelah itu bisa nanti salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan untuk menjelaskan apa bentuk-bentuk yang penemuan baru maupun perubahan sosial dan globalisasi di sekitar masyarakat kalian atau di sekitar sekolah kalian, bisa sekitar sekolah. Mungkin Aura bisa menjelaskan hasil diskusinya di depan. Untuk kelompok sini sudah selesai. Di depan, yuk maju di depan. Nah, ini contoh teman kalian mau mempresentasikan dampak perilaku globalisasi yang ada di masyarakat sekitar. Contoh perubahan budaya di masyarakat yang saya ketahui dan yang pernah saya lihat, yang nomor 1, gaya berpenampilan seseorang atau kayak remaja gitu. Yang remaja itu sekarang itu banyak yang memakai pakaian yang ketat, terus berpendek-pendek gitu. Setelah itu seperti kayak berbelanja yang
berlebihan itu juga kayaknya termasuk di perubahan sosial. Terus yang kedua, gaya hidup yang berfoya-foya atau boros. Ya, betul. Terus? Empun, Bu. Ya. Terima kasih untuk Ananda Aura sudah menyampaikan hasil presentasinya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Goodbye.